Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد, sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kitab Al-Fawaid, kitab Al-Zakhirah Al-Musharrafah karangan Al-Habib Umar ibn Hafid. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman. Sekarang insya Allah kita akan membahas ihsan. Namun sebelumnya mohon maaf sahabat tangga ilmu, kemarin suaranya tidak terdengar. Ini ketika menerangkan tentang iman, ya, tentang Islam, kemudian tentang iman, tentang Islam itu di pembahasan as-shaum, ya, as-shaum, ya, di pembahasan as-shaum. Ya, kita akan ulangi lagi. Bismillah. Kemarin Arkanuddin ini ada 3, ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Arkanuddin ini ada 3. Ya, rukun agama ini ada 3. Pertama al-Islam, kedua al-iman, dan ketiganya itu al-ihsan. Islam itu yang pertama kita ketahui syahadatain. Poin yang pertama itu syahadatain. Kita sudah jelaskan. Itu apa itu syahadat. Yang kedua adalah iqamus shalah. Yang ketiga ita'uz zakah. Yang keempat shaum Ramadan. Dan yang kelima adalah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, kita sudah tahu bahwasanya zakat sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang akan menjelaskan tentang shaum, ya, shaum Ramadan. Shaum itu secara bahasa adalah menahan, karena memang menahan diri, ya, secara istilah itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Baik itu yang yang masuk ke dalam jauf, ya, ke dalam rongga-rongga dalam kita, itu menyebabkan puasa dan sebagainya. Insya Allah dibahas di pembahasan puasa. Itu tentang shaum, menahan. Ya. Karena memang intinya shaum itu menahan. Dan yang lebih penting itu menahan dari apa? Ya menahan dari segala macam syahwat lah. Menahan dari segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya. Kemudian yang kelima adalah hajjul bait. Haji itu apa? Haji itu, ya, maknanya secara bahasa adalah al-qasd. Al-qasd itu apa? Al-qasd itu menuju, ya, menyengaja, ya, menuju apa? Apa yang kita ingin, bermaksud lah, ya. Bermaksud untuk apa? Karena bermaksud ke Baitullahil Haram dengan tujuan ibadah. Karena memang maksudnya, ya, ke Masjidil Haram, menuju Masjidil Haram, ke Baitillah, ya, ini untuk apa? Untuk ibadah. Nah, itu pembahasan tentang rukun Islam. Kemudian insya Allah kita akan membahas tentang iman, ya, tentang iman. Arkanul iman sittatun. Rukun iman ini ada 6. Tentunya rukun iman ada 6. Ya. Rukun Islam ada 5 tadi. Kemudian rukun iman ada 6.
Apa saja? Pertama, antu'mina billahi. Pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui dulu apa itu iman. Iman itu memang secara bahasa artinya tasdik, membetulkan, ya, membenarkan. Maksudnya membenarkan apa? Membenarkan bijami majabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan adanya, ya, apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenarkan, ya. Membenarkan itu apa? Percayalah, ya. Percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahwa itu semua dari Allah. Nah, itu iman secara bahasa, secara istilah. Gitu. Nah, atas apa-apa tentunya yang mana? Mimma ulima minad-din bid-darurah. Ya. Dari apa? Daripada syariat yang diketahui secara darurat. Maksudnya apa? Maksudnya yang membedakan orang yang tidak beriman dan yang beriman itu apa? Yaitu tadi, ya, tasdik mimma ulima minad-din bid-darurah. Jadi segala sesuatu yang sudah diketahui, sudah maklum, wajib tahu itu apa? Itu yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Ya. Contoh misalkan sholat ini adalah ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi orang kalau apa namanya, kalau mengatakan bahwa bahwa sholat itu tidak wajib, ya kufur lah maknanya, bukan muslim gitu. Nah itu contohnya itu. Jadi kalau misalkan bukan mimma ulima minad-din bid-darurah, apakah beriman? Oh, masih dikatakan beriman. Contoh misalkan dia apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, misalkan bahwa dia tidak percaya ada namanya sahabat Sayyidina Ali, misalkan ya. Nah, itu atau Sayyidina Utsman misalkan. Nah, itu apa? Itu ya tidak kufur, sebab itu bukan mimma ulima minad-din bid-darurah. Adapun hukumnya yang lain itu berbeda lagi. Ya. Insyaallah di pembahasan yang lebih mendalam nanti, insyaallah di pembahasan akidah ini hanya sekelumit saja tentang iman. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya? Kita yakin. Kita harus yakin secara betul-betul bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada dan tidak diciptakan, karena beliau adalah pencipta. Idanya pencipta. Qadim, ya, la awwala lahu wa la akhira lahu, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Gitu kan. Ada sebelum azali. Itu percaya akan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan segala sifat-sifatnya dan sejenisnya di pembahasan akidah insyaallah. Kemudian yang kedua, percaya kepada malaikatnya, wa malaikatihi, ya. Kedua, rukun iman yang kedua, kita mesti percaya kepada siapa? Kepada malaikat. Malaikat tulisannya seperti ini ya. Ini kalau rasum imla'i tulisannya memang seperti ini, malaikatihi, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu tulisannya seperti ini. Nah, tapi ini rasum Quran. Nah, kalau ini yang betul dalam rasum imla'i kan Quran. Percaya kepada malaikat. Kenapa harus percaya kepada malaikat? Karena malaikat disebutkan di dalam Al-Quran. Itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan malaikat ini tercipta dari apa? Tercipta dari cahaya. Ya, kita percaya bahwasanya malaikat itu ada. Ya, malaikat itu ada. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak tugasnya. Salah satunya mencatat, tugasnya itu mencatat kita, ya, mencatat amal baik dan amal buruk kita. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat, setia, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi beliau itu pada malaikat ini, beliau pada malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, karena malaikat ini tidak diberikan hawa nafsu, ya, tidak diciptakan di dalam dirinya hawa nafsu. Nah, malaikat ini tercipta daripada cahaya.
Ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, itu malaikat. Kemudian yang selanjutnya percaya kepada kutubihi. Ya, kutubihi. Oh iya, perlu diketahui malaikat ini yang wajib kita ketahui di dalam Al-Quran, wajib kita ketahui ada 10 lah ya, seperti yang sudah diketahui banyak orang 10. Kemudian percaya kepada kutubihi, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya melalui malaikat. Ya. Malaikat pembawa wahyu yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam. Kutub-kutubnya ini percaya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada rasul-rasulnya. Dan yang wajib kita ketahui ada berapa? Yang wajib kita ketahui itu ada 4. Ya, pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib diketahui kita tulis saja. Taurat li Musa wal Zabur di Daud, Al-Injil di Isa, Al-Furqan Al-Quran di Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi wa ala nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, itu ada 4. Ya, ada 4 ini wajib kita ketahui. Wajib hukumnya kita mengetahui kitab-kitab yang 4 ini. Sudah, ini ketiga adalah iman kepada apa tadi? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat itu iman kepada rasul-rasulnya. Dan ini hapus. Kemudian yang keempat, iman kepada rasulihi. Rasul-rasulnya yang wajib kita ketahui. Rasul-rasul Allah itu ada berapa? Ada 25. Ya. Ada 25. Ya, seperti yang sudah kita ketahui lah, banyak sekali, insya Allah kita di pembahasan lain dijelaskan tentang rasul-rasul ini seperti apa. Kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, al-yaumil akhir, atau hari kiamat. Kita mesti wajib percaya bahwasanya nanti itu ada hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, hari di mana yang baik dan keburukan akan nampak. Ya. Hari di mana nanti semua orang akan dibalas sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dilakukan. Kama tadinu tudan. Ya. Hari pembalasan, yaumuddin. Sebagaimana kita berbuat, maka nanti kita pun akan apa? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diperlakukan sebagaimana apa yang kita buat. Mudah-mudahan ya Allah kita dijauhkan dari adabnya, ya, kita dilindungi, kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu yaumul akhir. Pasti ini bahwasanya ada nanti selepas kematian, setelah kita mati itu ada namanya hari kiamat. Ya. Tidak tahu kapan waktunya hari kiamat ini. Ada yang memprediksi ini dan itu. Yang jelas tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali ya. Dulu katanya tahun 1400 tidak mungkin ke 1400, prediksi ulama lah, gitu hanya prediksi ulama. Namun jaraknya antara Nabi Muhammad dengan kiamat itu memang sebentar. Ya, sebentar di hari
menurut Allah itu kan berbeda dengan kita, ya. Satu harinya di akhirat saja kan 1000 tahun di dunia, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, hidupnya seperti 1000 tahun di dunia. Jadi tidak ada yang tahu kapan sebenarnya hari kiamat. Yang paling penting kita mempersiapkan diri untuk hari kiamat kita, yaitu apa? Kematian. Kita sudah berbuat apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan amal-amal kebaikan atau masihkah kita dengan amal-amal keburukan? Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada wabil qadari. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini kemudian yang keenam, kita harus percaya adanya qada dan qadar Allah, kepastian Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Papasti gitu ya, kalau kata orang Sunda papasten gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya qadar itu segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita alami itu semuanya sudah takdir Allah. Ya. Sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengimaninya saja. Ya. Kita bersabar, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan manisnya. Ya. Manisnya iman terhadap qadar. Jadi kalau orang percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan mengeluh hidupnya. Ya. Hidupnya akan fine-fine saja, akan bahagia. Ya. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita tidak percaya, tidak yakin lah, maksudnya tidak betul-betul yakin 100%, maka kadangkala kita tidak menerima keadaan hidup. Ya. Tidak menerima, kenapa sih hidup susah sangat dan sebagainya. Nah, itu sebab apa? Sebab kita kurang yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibalik semua itu ternyata ada hikmah tersendiri yang mungkin kita tidak tahu. Gitu kan. Kemudian ini sudah, kemudian yang terakhir adalah ihsan. Puncaknya adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Takun tarah fa innahu yarah. Gitu kan ya. Ketika kita dengan muamalah tadi sudah di Islam itu, ya, muamalah dengan sesama, muamalah dengan Allah, kemudian yang kedua tentang keyakinan kita, ya, yakin hubungannya dengan hati, kemudian ini ihsan terakhir, ya, penyempurna agama, itu adalah ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita itu melihat Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita betul-betul di hadapan Allah beribadah. Sehingga kita akan apa? Sehingga kita akan sungguh-sungguh beribadah. Coba bayangkan misalkan, ya, seseorang ketika dia sedang bekerja di hadapan bosnya, tentunya dia akan serius, tentunya dia akan sungguh-sungguh, ya, dalam bekerja. Nah, dalam bekerja, sebab apa? Sebab dia, ada bos saya, makanya dia terus, ya, bekerja dengan sebaik-baiknya, sebisa mungkin dia melakukan sesuatu yang baik, agar apa? Agar bosnya melihat bahwa dia itu sungguh-sungguh, ya, dalam bekerja. Gitu. Nah, meskipun dia tidak melihat, misalkan fa illam takun tarah, ataupun dia tidak melihat si bos itu, tetapi ketahuilah si bosnya itu melihat kamu. Contohnya dengan apa? Dengan CCTV. Meskipun si bos tidak ada, tetapi ada CCTV, akhirnya dia apa? Akhirnya dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ya. Dalam bekerja, mestinya kita pun praktekkan dalam ibadah kita itu seperti itu. Seakan-akan itu ada Tuhan. Ya. Ada Tuhan, kita itu melihat Tuhan maksudnya. Memang Tuhan itu ada. Dan ini tuh seakan-akan saya itu melihat Allah. Sehingga apa? Sehingga ibadahnya betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, kalaupun kita tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memberikan ibadah yang berkualitas. Ibadah kita yang berkualitas. Itulah ihsan.
tujuan dari ibadah kita memang inilah ya, ihsan. Itu betul-betul ibadah. Ya, ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan tentang Al-Kanudin mungkin cukup kesekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat tangga ilmu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang furudul wudu. Sebab kita apa? Sebab kita ini berkaitan tentang fardu ain. Ya. Al-Kanudin insya Allah sudah selesai pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa diresapi, bisa direnungi, dan bisa diamalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.